guruku, pahlawanku. Andai kata matahari tiada, dunia akan beku dan bisu. Pelangi tiada akan pernah terpancar. Kehidupan tiada akan pernah terlaksana. Di saat titik-titik kegalauan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari, yang nampak dari sudut-sudut bibirmu dan gerak-gerik tubuhmu. Engkau sinari jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmu-Mu yang tiada akan pernah sirna diterpa angin usia. Guru, Engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Di saat kami tak mendengarkan-Mu, Engkau tak pernah mengeluh dan menyerah untuk mendidik kami. Dari-Mu kami mengenal banyak hal tentang mana warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kaca yang harus dibaca. Engkau membuat hidup kami berarti. Guru, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih atas semua jasa-jasa-Mu. Maafkan kami bila telah membuat-Mu kecewa. Jasa-jasa-Mu akan kami semat abadi panjang hidup kami. Terima kasih guruku, terima kasih guruku. Engkau pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparan TV, kita kembali bersua di program Forum Lombok Timur. Dan acara kita pada malam hari ini sudah dibuka oleh komunitas Kata Kaki Guruku Pahlawanku. Dan tentu sebagai kita yang ada di Lombok Timur dan masyarakat NTB tentu bangga. Selain yang disampaikan dengan musikalisasi puisi guruku tadi, kita juga bangga punya pahlawan nasional berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan banyak hal bicara tentang pada malam hari ini, bicara tentang bagaimana nilai-nilai kepahlawanan, bagaimana kemudian perjuangan untuk sehingga dianugerahkan pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Nanti akan kita bicarakan tidak untuk kita membahasnya secara detail, tapi setidaknya mengingatkan kita bagaimana kemudian
nilai-nilai kepahlawanan itu kemudian kita warisi sampai generasi kita. Ya, telah hadir di studio kami pahlawanku sepanjang masa, inilah tema kita. Selain di channel UHF kami, Anda bisa menyaksikan kami di live Facebook atau di live YouTube kami di Selaparang TV. Dan telah hadir di studio sekali lagi Bapak narasumber kami yang pertama adalah Bapak DRS Sarip Walillah. Beliau adalah tokoh NW, termasuk juga dalam tim perumus pengusulan pahlawan nasional. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada Dr. M. Holki, beliau adalah pimpinan pusat pemuda Nahdlatul Watan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan yang ketiga ini beliau adalah sejarawan dari Universitas Samaradi, Dr. Haji Badarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bicara tentang kepahlawanan, saya ingin memulai dari tim perumus yang juga terlibat dalam proses ini. Penganugerahan gelar pahlawan tentu bukan suatu yang mudah kita capai. Banyak juga yang mengusulkan, tetapi juga terbantahkan karena mereka tidak punya fakta-fakta otentik, misalnya data-data ilmiah yang kemudian menjadi daya dukung mereka kemudian untuk dikatakan sebagai pahlawan nasional. Bagaimana kemudian asal muasalnya sehingga kita juga dianugerahkan Presiden Joko Widodo dan menganugerahkan Al-Maghfurullah sebagai pahlawan nasional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa salah satu putra terbaik kita Al-Maghfurullah Muhammad Syekh mendapat gelar pahlawan nasional. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih dalam proses pengusulan gelar pahlawan, khususnya Bapak Muhammad Syekh. Kami sebagai tim TP2GP dulu, TP2GD, tim pengkaji peneliti gelar pahlawan, itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam secara terperinci lebih detail lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Pemberian gelar pahlawan ini sendiri itu seperti tadi tidak semudah apa yang dibayangkan, tetapi alhamdulillah di dalam undang-undang itu mengatur tentang syarat-syarat seseorang diberikan gelar pahlawan. Ada di situ di dalam pasal 30-nya syarat-syarat itu adalah pertama syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum itu bersifat administratif. Itu alhamdulillah telah kita penuhi semua. Seperti beliau adalah warga negara Republik Indonesia, artinya setelah dokumennya itu ada, secara administrasi bisa dibuktikan, karena di dalam penjelasan juga bahwa warga negara lain pun seandainya dia simpati berjuang, belum tentu bisa diberikan gelar pahlawan karena dia harus syaratnya warga negara Republik Indonesia. Itu secara administrasi, berkelakuan baik, terpercaya, dan mempunyai integritas yang sangat tinggi dan diakui keteladanannya oleh masyarakat. Nah, semuanya itu alhamdulillah sudah terpenuhi syarat-syarat umum. Sedangkan syarat-syarat khususnya adalah sangat bersifat teknis yang mungkin nanti akan dijabarkan. Sangat bersifat teknis, yaitu bagaimana perjuangan beliau di dalam membela bangsa dan negara. Di situ syarat-syarat khusus diberikan gelar pahlawan adalah seseorang atau warga negara Republik Indonesia yang telah meninggal dan berjuang untuk melawan penjajah dan berjuang secara politis dan berjuang secara yang lain-lainnya. Nah, kita tahu bahwa Bapak Maulana Syekh Al-Maghfurullah itu dalam syarat-syarat khusus ini berjuang untuk membela bangsa dan negara itu sendiri. Itu dimulai dengan dibentuknya pergerakan Zainuddin Muda ini. Didirikannya namanya Darul Mujahidin dalam dokumen kami, bahwa Darul Mujahidin
Darul Mujahidin itu adalah rumah perjuangan untuk mengakomodir, untuk mengumpulkan para anak-anak muda untuk melawan penjajah. Itu dalam dokumen Itu pengusulan. dalam dokumennya disebutkan di situ. Itu kalau Darul Mujahidin itu adalah di rumah beliau di Pancor, rumah aslinya di situ. Itulah dia berjuang melawan penjajah di situ. Itu yang syarat-syarat Khusus ya. khusus Ya. yang harus Ya, didokumentasikan. sebelum lebih lanjut, kita juga sempat tertunda. Artinya mungkin hanya 2 kali pengusulan. Pertama, mungkin ada beberapa yang kurang. Apa yang paling penting dalam sehingga kita beliau dianugerahkan? Sebenarnya pengusulan itu sampai 2 kali. Sebenarnya kalau dari dokumen syarat-syarat khusus yang sebenarnya panjang, banyak sekali syarat-syarat khusus itu sendiri, itu di dalam dokumen yang kami buat itu sebenarnya sudah lengkap. Karena pertama, seseorang diberikan gelar pahlawan itu orang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang merupakan sekarang bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, seseorang yang hidupnya selalu melakukan tindakan-tindakan kepahlawanan. Yang ketiga, beliau melahirkan karya yang sangat luar biasa untuk bangsa negara. Dan tiga-tiganya ini sejak muda itu sudah terpenuhi. Namun di dalam persyaratan itu memang itu harus dibuktikan dengan bukti materialnya. Contoh misalnya pada saat Zainuddin Muda menggerakkan para pemuda untuk mengusir penjajah yang dibentuknya dengan Darul Mujahidin ini, kita tidak bisa membuktikan atau menunjukkan foto-foto, gambar-gambar perjuangannya dan sebagainya, tetapi itu secara umum sudah diketahui bahwa pergerakan secara itu karena sibuk dengan mengusir penjajah, sehingga dokumen-dokumennya itu semua selalu didokumenkan di negara-negara penjajah. Nah, sehingga kita tidak sempat di situ, tapi diakui oleh tim TP2GP pusat itu bahwa perjuangan di Darul Mujahidin itu, yang notabene perjuangan kita dulu pemuda Zainuddin Muda ini menggerakkan itu menggunakan seperti tadi secara biasa di negara kita untuk bertahan kemerdekaan itu menggunakan bambu runcing, pedang, tombak, keris dan sebagainya. Itu yang bikin dia sedikit panjang Dan kemudian sedikit agak prosesnya. panjang dalam Mereka artinya dibutuhkan data-data seperti tadi itu. Dokumen-dokumen foto Dokumen itu. misalnya. Itu yang Tetapi bukan itu sebenarnya kemarin. Ada satu, sehingga pada saat itu tim DP2GP itu datang ke ruangan saya, hanya bertanya bahwa pembuktian seperti tadi itu memang sulit untuk dibuktikan, tetapi sudah bisa dibuktikan dengan perjuangan di bidang politik beliau mengatur strategi perjuangan itu. Mengatur strategi, menempatkan pemuda-pemuda itu sebagai intel-intelnya di mana-mana itu, karena sasaran dari penjajah pada saat itu di zaman Belanda itu, ini sejarah yang kami dokumen yang buka itu, bahwa sasarannya itu adalah orang penggeraknya itu harus diamankan, ditangkap dulu, sehingga lemahlah perjuangan itu. Nah, seperti tadi itu. Namun syarat yang dibilang tadi itu adalah hanya satu, saya senyum saat itu, bahwa saya mengetahui kalau ini akan diberikan gelar pahlawan, cuman hanya satu diminta saat itu, bahwa dilampirkan dokumen, fakta adanya ini, bukti materi di dalam dokumen hasil seminar-seminar yang bersifat nasional. Alhamdulillah nanti dari rekan-rekan itu sendiri pada tahun berikutnya diadakan seminar secara nasional. Nasrah pada Kuda itu disempurnakan itu, alhamdulillah tahun 2017 kita mendapat mendapat gelar pahlawan. Alhamdulillah. Ya, saya ke Pak Dr. Holki. Kalau bicara tentang bagaimana menghimpun, pasti pemuda juga terlibat dalam proses-proses ini. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti autentik, misalnya soal yang tadi, bagaimana menghimpun foto-foto perjuangan misalnya. Ini kan juga sulit kita dapatkan karena dulu ini kan kita bicara sejarah dan mungkin juga tidak terdokumentasikan dengan baik. Bagaimana kesulitan-kesulitan di lapangan waktu itu? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang yang hari ini kita syukuri bersama ya. Kami dari kalangan muda Kadar Nahdlatul Ulama itu sebenarnya mengamati beberapa proses yang cukup lama ya, kalau tidak salah sejak Pak SBY ya.
Presiden SBY itu sudah mulai pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama bagaimana caranya supaya Almarhum Maulana Syekh sebagai guru besar kita ini diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dan saya kira betul ya. Jadi tidak sekedar gambar-gambar, tapi dibutuhkan penelitian-penelitian juga yang harus mendukung apakah betul beliau ini memang betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara. Nah itu panjang sekali prosesnya. Belum lagi soal dokumen-dokumen tadi itu ya, pada zaman dahulu kan tidak banyak. Susah ini. Nah sehingga yang saya tahu teman-teman muda ya beberapa kali dikirim ke tempat-tempat yang memang dianggap disitulah tempat penyimpanan beberapa dokumen yang cukup bersejarah. Sampai ada yang mendapatkan dokumen bahasa Belanda dan seterusnya, sehingga itu yang dijadikan tambahan-tambahannya, bukti-bukti bahwa memang benar Almarhum Maulana Syekh itu layak untuk dijadikan pahlawan Itu nasional. kemana saja pemuda dulu mengumpulkan? Ya, secara khusus saya pribadi tidak terlalu jauh ikut, tapi dari beberapa teman muda yang di Mataram ya, kalau boleh menyebut nama ada Pak Acip ya, ada Ustadz Safwan, di situ ada Fathul ya, teman-teman muda ini dikirim kemana-mana untuk mencari dokumen-dokumen itu. Di sini juga banyak ya tersimpan dokumen-dokumen yang kadang-kadang juga kita ya, terutama saya generasi muda ya, jauh di bawah beliau, ada beberapa dokumen foto misalnya kita tidak tahu persis beliau sedang bersama siapa. Walaupun sebagian ada yang saya koleksi, ada yang tercetak, tapi tidak tahu kita beliau itu bersama siapa. Dan itu dikonfirmasi kepada murid-murid beliau yang masih hayat, dan ketemu memang jejak-jejak perjuangan beliau itu ketemu. Dan Yang paling sulit itu dokumen apa yang dicari? menurut teman-teman sih yang ada perdebatan sedikit soal beliau dianggap pernah ikut membantu Belanda, tapi itu yang agak berat menurut teman-teman tim yang mencari dokumen. Ya alhamdulillah akhirnya Bisa diluruskan, terbantahkan. Beliau memang tidak ikut, nanti bisa diperdalam oleh Pak Dr. Badar. Jadi soal NIT negara Indonesia itu ya, jadi agak susah itu. Nah yang terakhir itu memang puncak dari perjalanan panjang itu pada 2016 ya Pak Badar ya. 15-16 kita persiapkan seminar nasional di Jakarta, dan April. ada dihadiri Wapres waktu itu Pak Yusuf Kala ya. Alhamdulillah menurut saya itulah pamungkasnya dari segala kebutuhan. Semua komponen hadir. Iya, semua komponen hadir alhamdulillah. Sehingga dukungan-dukungan dari tokoh juga itu menjadi penguat bahwa memang Almarhum Maulana Syekh adalah pahlawan nasional yang layak diberikan oleh negara. Ya, saya ke Pak Dr. Badarudin. Dari perspektif sejarah, bagaimana sejarah merekam perjalanan-perjalanan Al-Magapullah dari perjuangan-perjuangan beliau? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka ya, Mas Kang? Agak ya. Jadi alhamdulillah kami dari universitas, khususnya dulu STKIP Hamzah Wadi, kebetulan kami di program studi pendidikan sejarah, mungkin saya sampaikan sungguhnya untuk kajian tentang perjuangan kita di Lombok khususnya, kemudian di NTB umumnya, kami mulai itu sejak 2005. Dulu 2005-2006 itu kami didanai oleh Dinas Pariwisata Provinsi untuk mengidentifikasi
para pejuang Lombok Timur. Itu awalnya. Awal yang kami laksanakan dari perguruan tinggi bekerja sama dengan Dinas Provinsi NTB waktu itu. Nah, dalam proses itu kita di lapangan semua keluarga veteran, para pejuang waktu itu kurang lebih 34 orang yang kami bisa identifikasi. Dan itu bisa dicek nanti di makam pahlawan yang kita punya. Nah, dalam proses itu tidak satu pun lapisan masyarakat kita di Lombok Timur, khususnya karena identifikasi para pejuang kita di Lombok Timur, yang kami memulai itu sebenarnya 2005-2006 itu untuk mengusulkan melalui proses identifikasi itu. Nah, kami singgung waktu itu kita layak untuk majukan salah seorang tokoh kita untuk menjadi pahlawan nasional. Apa yang ditemukan dalam dokumen-dokumen awal itu? Iya, nanti mungkin saya akan sedikit secara periodik karena sejarah ya. Jadi mungkin tadi. Nah, secara khusus tentang beliau, Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, saya sampaikan tadi semua yang kami dapatkan informasi, katakanlah baik dari karena kita juga mengkaji masyarakat, katakanlah kalau kita berpikir organisasi ya, masyarakat yang di luar NW tidak satupun semua mendukung supaya ini segera karena kita memang sangat butuh pahlawan nasional dari NTB, khususnya Lombok. Nah, kalau bicara khusus, apa yang dibuat oleh tim, termasuk kami secara khusus untuk mengkaji data-data lapangan itu 2010, saya kebetulan timnya Profesor Dr. Jamaluddin yang di UIN Mataram sekarang, termasuk timnya Bapak juga itu. Kita melihat di 1934 seperti yang disampaikan tadi itu sudah mulai ada pergerakan dengan nama pondok pesantren ya yang didirikan Al Mujahidin itu. Yang pertama itu. Jadi ini menandakan beliau di samping meneruskan keilmuan beliau tentang agama juga menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan, patriotisme dan lain sebagainya. Ini tentu akarnya sejak beliau berangkat dari tanah air ke tanah suci, yang dimana beliau juga berguru ke salah satu gurunya itu dari India, ya Syekh Rahmatullah Hindi itu, kan di India juga bergejolak, ada Inggris di situ, nah di situ ditempa beliau. Nah begitu pulang 1934 itu, langsung mendirikan pesantren Al Mujahidin. Di dekat rumahnya ada Musalla Mujahidin, itu dijadikan basis untuk berjuang, menanamkan nilai-nilai kejuangan itu bahwa kita terbelenggu. Itu didukung enggak dengan data-data dokumentasi? Paling tidak kami menemukan generasi keempat, ya ketiga dan keempat yang kami wawancarai waktu itu, salah satunya yang cukup dekat menurut informasi yang kami terima waktu itu, Bapak Tuan Guru Nur Said yang di Mujur. Nah, bahkan beliau pernah memerintahkan 250 orang untuk khusus membicarakan perjuangan. Itu generasi ketiga? Menurut beliau begitu, ya. Tuan Guru Nur Said yang ada di Mujur. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Nah, di era antara Belanda berakhir, ya 42 sampai kemerdekaan itu tidak pernah surut perjuangan beliau. Ya artinya terus ya dengan mengusulkan mendirikan madrasah ke Belanda 37 itu kan. Jadi kalaupun misalnya tadi ada seperti ada halangan lah karena memang tim gelar kehormatan itu kan memang detail dia. Salah satunya di situ yang saya tahu Prof. Dr. Anhar Gonggong. Jadi detail sekali. Ya memang proses untuk menuju ke situ memang harus dilalui.
Tapi kalau dikatakan tadi ada perbedaan-perbedaan itu dari mana? Ada data-data yang Iya, kalau kami dari segi data tidak satu pun yang menunjukkan beliau hal-hal yang seperti itu. Ya, artinya itu kan tidak. Bagaimana kita memperkuat apa dengan kekuatan-kekuatan data yang kita miliki. Ya, memang kalau kemudian mengkaji lebih detail, ya perjuangan untuk menuju kemerdekaan, katakanlah 34, 37, 42 datangnya Jepang, beliau eksis, tidak pernah mundur, ya untuk menanamkan itu melalui strategi perjuangan melalui pendidikan. Ini hasil dari proses penggalian informasi atau ada yang di generasi ketiga dan keempat tadi, atau memang ada data-data autentik? Ya, bisa kita hal ini kan nanti 45 sampai 55 beliau kan menjadi salah satu tokoh nasional di Dewan Konstituante. Itu yang mendukung nanti. Kalau ada hal-hal yang katakanlah mungkin dicurigai cacat, kan tidak mungkin seperti itu. Itu. Jadi sampai di era Orde Baru juga eksis sebagai tokoh, seorang kiai, seorang tuan guru Kiai Haji, eksis membangun. Nah, ini kan rentetan peristiwanya tidak pernah sedikit pun beliau tidak berjuang gitu, sekalipun dalam era kemerdekaan itu. Dalam banyak dokumen-dokumen banyak tidak dibicarakan perjalanan-perjalanan Al-Maghfurullah, atau tidak sesulit yang kita Ya, sulit kita dapatkan dalam metode sejarah ya, karena kan metode sejarah itu ada heuristik. Nah, di situ yang penting. Jadi dokumen-dokumen yang mendukung baik itu lisan, kemudian tulisan, kemudian benda, apalagi satu heuristik, lisan, benda dan tulisan ya. Jadi itu tidak satu pun yang data-data itu menunjukkan beliau adalah seorang tokoh yang memang sangat patut dan layak diberikan gelar pahlawan. Dari saya dan teman-teman almarhum dulu Pak Muhtasar ya. Sekarang ada juga waktu itu kita mencari datanya Pak Dr. Habib, ya dari sosiologi waktu itu Pak Ahmad Tohri. Itu tidak satu pun ya data-data yang kita punya itu yang tidak layak untuk tidak kita perjuangkan ke pahlawan. Dan itu satu kesimpulan. Ya, jadi maksud kita begini, mungkin kalau yang bicara pahlawan itu kadang-kadang kan pemahaman orang harus langsung bertempur gitu kan. Nah, sementara strategi ini sangat penting. Kalau tidak ada orang terdepan untuk mengatur ya perjuangan itu sangat sulit. Jadi pahlawan itu bukan hanya fisik, ikut fisiknya gitu ya. Coba kita lihat bagaimana Soekarno dan Hatta. Ya, kalau tidak ada orang berperan secara diplomasi mungkin sulit juga. Sulit juga. Nah, itu. Tapi kan sumir juga kalau kita mengatakan misalnya ini pertanyaan kritis orang. Misalnya kalau kita hanya bilang beliau mengatur strategi, dan kalau kita pasti percaya. Tetapi bagaimana ini kemudian bisa dalam rentetan sejarah itu bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya soal beliau ini tidak pernah perang katanya, misalnya itu soal pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu kita jelaskan. Dalam analisa kita di sejarah, wilayah kita di Lombok, khususnya Lombok Timur kecil. Jadi kalau beliau dimunculkan di permukaan untuk menghadapi itu kan habis perjuangan. Jadi beliau dijaga oleh santri. Ya, buktinya 2 orang adik beliau itu menjadi garda terdepan sebagai komandan ya dalam perjuangan dalam perjuangan dan ya maaf wafat dalam pertempuran 7 Juni 1946. Dan itu salah satu fakta yang menjadi daya dukung. Sebagai tim Perumus, selain catatan perjuangan beliau apa saja, misalnya beliau juga dikenal sebagai pemikiran-pemikiran kebangsaan beliau yang cukup luas, kemudian
pasti pendidikan, tokoh pendidikan, sosial dan dakwah itu masuk dalam proses-proses dokumen itu. Baik. Itu juga di dalam syarat-syarat khusus itu juga masuk di dalamnya, yaitu melahirkan pemikiran-pemikiran yang berdampak atau bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, pemikiran-pemikiran beliau itu sendiri terkumpul dalam dokumen-dokumen yang kami diberikan itu bisa kita lihat dari nasihat-nasihat beliau, dari jiwa-jiwa perjuangannya beliau. Di situ itu nampak dalam karya-karyanya, itu pemikiran-pemikiran beliau, dan itu sangat bermanfaat pada bangsa dan negara. Itu ada, termasuk salah satunya seperti tadi itu banyak sekali karangan-karangan beliau. Itu yang faktor yang terpenuhi di dalam syarat-syarat khusus secara teknis. Ada juga hal yang seperti tadi dibilang tadi itu yang sangat teknis sekali. Karena seseorang yang meninggal dunia dalam perjuangannya membela bangsa dan negara, tidak hanya pada saat zaman kita merdeka, itu dibuktikan secara teknis. Setelah negara kita, Republik Indonesia ini diproklamirkan tahun 1945, di dalam syarat-syarat khusus secara teknis itu mensyaratkan kepada calon penerima pahlawan itu adalah secara konsistensi melakukan di dalam hidupnya, melakukan tindakan-tindakan perjuangan. Nah, pada saat kita sudah proklamasi, itu beliau sih tetap konsisten. Sekarang ini sudah faktanya sudah banyak, mulai gerakannya tidak lagi dari Darul Mujahidin dulu, tetapi dengan membangun pondok-pondok pesantren seperti tadi sebagai pusat pergerakan dan kegiatannya. Akhirnya di sana itu pada tahun 1946 setelah kita merdeka seperti tadi, Al-Maghfurullah ini menyusun. Nah, di sini letaknya menyusun suatu gerakan untuk menyerang. Menyerang saat itu masih dikuasai oleh Jepang. Pada saat itu yang di Gedung Pahlawan Nasional itu menyusun strategi. Strategi untuk mengusir, artinya mengusir para penjajah masih bercokol. Itu setelah fase Darul Mujahidin. Fase Darul Mujahidin. Bahkan fase setelah kita merdeka. Merdeka itu kan tahun 45. Sementara gerakan itu penyerangan itu tahun 46. Tanggal 7 Juni. Nah, konsistensi beliau itu masih tetap. Dalam hidupnya melakukan tindakan dengan pahlawan, dengan disusunnya itu, bahkan panglima perangnya itu saudara kandungnya sendiri, Tuan Guru Faisal, Tuan Guru Ahmad Rifai, Ustadz Yusi Muhsin Aminullah, dan pada saat penyerangan itu ya kita tahu bahwa saudaranya Tuan Guru Faisal itu meninggal dan dimakamkan. Itu bukti material yang bisa dibuktikan bahwa konsistensinya di dalam melakukan tindakan-tindakan perjuangan itu tetap ada. Tuan Guru saudaranya Ahmad Rifai sampai ditahan di penjara di Denpasar dan sebagainya, termasuk juga Ustadz Yusi Muhsinullah juga ditahan di penjara, dan pejuang-pejuang lainnya itu ditahan. Nah, itulah konsistensi syarat-syarat yang memang tidak bisa dibantah oleh tim TP2GP pusat. Sehingga sangat-sangat layak beliau itu, karena di zaman penjajahan, setelah kita merdeka, bahkan untuk mengisi kemerdekaan itu seperti tadi itu, melahirkan karya yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Karyanya, salah satu karyanya itu didirikannya pondok pesantren sampai sekarang itu sudah menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sangat berdampak positif kepada bangsa negara, melahirkan cerdas-cerdasan itu sekarang sampai ribuan mungkin. Nah, ini tidak ada hambatan. Makanya pada saat itu seharusnya tahun 2016 itu kita sudah mendapatkan, tapi syarat satu itu harus dipenuhi, itu yaitu adanya hasil seminar secara nasional oleh para tokoh-tokoh pakar yang mengakui tentang eksistensi gerakan yang dilakukan oleh Bapak Indonesia. Itu yang kajian kami secara empirik. Ya, dan kini Al-Maghfurullah sudah menjadi pahlawan nasional, tentu menjadi kebanggaan kita. Nanti kan kita coba bagaimana kemudian apa saja nilai-nilai yang kita warisi oleh kita semua, terutama kita generasi-generasi muda ini, apakah sudah mulai berubah atau memang konsisten melakukan itu. Nanti akan kita kembali. Nanti juga ada musikalisasi puisi lagi oleh
rekan kita, yaitu komunitas Kata Kaki dari Universitas Hamzah Wadi. Agar wabah COVID-19 berakhir, mari kita patuhi semua protokol kesehatan. Gunakan masker, karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Bersama kita bisa lawan COVID-19 di Lombok Timur. Dalam rangka gerakan Pegang KKS sendiri, saya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, menghimbau kepada semua pemegang KKS untuk pegang KKS-nya sendiri-sendiri. Kartu keluarga sejahtera tidak boleh dipegang kepala dusun, kader, pendamping PKH BPNT, RT, dan agen untuk menghindari penyalahgunaan kartu keluarga sejahtera. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan KKS, segera lapor ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur atau ke nomor 087 84 8000 224. Mari sukseskan gerakan Pegang KKS sendiri demi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pahlawan pendidikan. Jika dunia kami yang dulu kosong tak pernah kau isi, mungkin hanya ada warna hampa, gelap, tak bisa apa-apa, tak bisa kemana-mana. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan garis-garis, juga kata yang dulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat bukan lagi mimpi. Itu karena kau yang mengajarkan tentang mana warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Terima kasih guruku dari hatiku. Untuk semua para pahlawan, dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa. Dengan pendidikanlah nasib kita bisa dirubah. Apa yang tak mungkin, kau jadikan mungkin. Hanya ucapan terakhir dari mulutku di hari pahlawan ini. Gempitakanlah
Gempitakanlah, gempitakanlah selalu jiwamu, wahai pejuangku, wahai pahlawanku. Terima kasih atas perjuangan. Pahlawan pendidikan itu salah satu tema dari musikalisasi puisi dari Kata Kaki, komunitas Kata Kaki. Menarik sekali itu, komunitas Kata Kaki itu seperti apa tuh? Kok seperti komunitas. Kata Kaki, kok kata kaki gitu? Nggak kata tangan gitu? Iya ya. Dulu kayak. Ya Kata Kaki karena yang pertama saya cerita kalau komunitas ini kan di bawah naungan Universitas Samsudin. Iya. Jadi Prodi Sentra Tasik Seni Drama Tari dan Musik. Jadi ketika pada kata dan kaki ini karena identik kata ini kan ketika berpuisi dan kaki itu ketika menari atau tampil lah perform. Jadi lebih diprioritaskan pada bagaimana jadi estetika atau keindahan vokal atau kata dan keindahan kaki itu sangat mendukung performa atau pertunjukan seseorang itu ketika mau tampil. Karena itu disebut dengan komunitas Kata Kaki. Kata Kaki, itu bagus sekali. Ya, kalau bicara tentang pahlawan, Bang, ini kita nih generasi muda ini, bagaimana kita memaknai Hari Pahlawan, terutama kita bercermin kepada pahlawan nasional kita yang ada di NTB. Yang harus kita tinggalkan adalah semangat sebenarnya. Semangat untuk bagaimana para pahlawan kita untuk kemudian memperjuangkan sampai hari ini kita bisa menikmati Indonesia seperti ini. Saya rasa ketika kita sadar bahwa pemuda adalah tulang punggung, pemuda adalah penggerak, pemuda adalah pelanjut dari perjuangan itu, ya kita harus betul-betul memanfaatkan masa muda itu untuk hal-hal yang positif dan lebih kepada meningkatkan nama baik atau prestasi Ya. bagi pemuda itu. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kapasitas masing-masing. Dan semangat yang paling penting, yang harus Pahlawan. kita kepahlawanan yang harus Perjuangan. kita warisi. Ya, terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih, nanti di terakhir lagi akan membawakan musikalisasi puisi. Ya, kita kembali ke tiga narasumber kita. Sebelum saya ke pemuda, ini kawan-kawan pemuda ini. Saya ke Pak Dr. Badarudin. Dari catatan-catatan sejarah itu, ini kan almarhum sudah menjadi pahlawan nasional. Tentu pasti punya warisan-warisan nilai-nilai kebangsaan yang harus kita warisi bersama. Apa saja yang bisa kita contoh, kita tiru dari kepahlawanan beliau? Ya, dari sisi pewarisan nilai yang kita harus teladani, tentu apa yang disampaikan tadi, tokoh kita Maulana Syekh Pak Tuan Guru Kiai Haji Mas Zainuddin Abdul Majid ini sebagai generasi sekarang ini patut sangat kita semangat yang tidak boleh kendur. Tadi catatan sejarah yang kita sampaikan secara periodik ya, 34, 37, 42 masuknya Jepang ke Indonesia, termasuk di dalamnya masuk ke Lombok ya, 45, terus 55 karena beliau menjadi salah satu Dewan Konstituan. 66, kemudian sampai era Orde Baru itu, jadi kejuangan beliau itu tidak pernah kendor. Artinya dengan berdirinya madrasah di setiap kampung, bahkan ya kalau di Lombok ya, desa bahkan ada 2, setiap desa itu namanya madrasah Nahdlatul Wathon gitu ya. Nah, ini kan membuktikan kepada kita bahwa kejuangan itu tidak boleh, apapun tantangannya harus tetap kita jalankan.
selain nilai-nilai semangat perjuangan itu, beliau juga adalah sangat fokus sekali di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Ya, terutama nilai keagamaan, karena beliau menanamkan itu dengan nilai keagamaan. Jadi pewarisan beliau terhadap kita, generasi yang tadi melahirkan banyak tokoh, ya Tuan Guru, Ustadz dan sebagainya, itu kan yang luar biasa dari beliau. Nah, ini akan terus turun menurun, ya, dari generasi ke generasi akan selalu terdengar. Sehingga kalau kami dari konteks sejarah, ya sangat patut barangkali kita perjuangkan nanti di dalam muatan lokal kita di sekolah dasar, ya, SMP, SMA harus diselipkan. Beliau ini adalah pahlawan nasional. Nah, dari situ kita akan memberikan, bahwa sungguhnya kita punya seorang tokoh yang tidak hanya untuk daerah kita, tapi nasional bahkan internasional. Tapi dulu kan sudah kita, kalau dulu di SD misalnya, di SMP itu berjajar berderet. Nah, itu harus dikembalikan semangat melalui buku teks tentunya, yang selama ini mungkin terbatas kalangan tertentu, mohon maaf. Jadi ke depan ini ya tidak terdengar lagi Bapak Tuan Guru Muhammad Faisal, misal adik kandung beliau yang gugur pada saat pertempuran, Pak Tuan Guru Ahmad Ripai, Said Saleh, Abdullah dan yang lain-lain. Nah, dulu masa kita, saya masih ingat nama-nama kelompok kita di SD itu Said Saleh, Abdullah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, ini kan harus ya melalui nanti dulu terkenalnya pimpinan Pusat Pemuda NW dengan dulu sangat populer sekali, misalnya Hasanuddin. Nah, kita hafal betul nama-nama pahlawan itu. Nah, sekarang mungkin mulai harus dibangkitkan kembali. Ya, sebagai kaum muda ini, Pak Dr. Oke, kita bicara tentang bagaimana kita mewarisi nilai-nilai itu kemudian di generasi-generasi seperti kita ini. Atau mungkin jangan-jangan sudah mulai berubah semua ini. Iya. Jadi ini sangat update ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini. Jadi kemarin tanggal 23 sampai 31 Oktober itu kami melakukan penelitian. Ini dalam rangkaian menyambut Hari Pahlawan. Di penelitian ini kami lakukan dengan mengembangkan 9 pilar karakter yang dikembangkan oleh Pendidikan Nasional, ya, Kementerian Pendidikan Nasional. Kita ingin melihat apakah generasi saat ini masih memegang teguh nilai-nilai yang memang diajarkan secara turun-temurun oleh Almarhum Maulana Syekh, ya. Nah, kalau kita bicara fase yang dulu, ya, jadi terbukti sekali bagaimana murid-murid Almarhum Maulana Syekh itu meneladani kemandirian dan tanggung jawab. Terbukti dengan ketika tamat di Pancor, dilepas di provinsi lain, di situ bangun madrasah sendiri. Nah, itu artinya kemandirian yang ditanamkan di Pancor kepada murid-murid beliau pada saat itu memang dapat dijalankan dengan baik. Itu saya kira tauladan yang luar biasa. Dan itu harus diwarisi oleh generasi seperti kita ini. Iya, kayak apa ya, dikirim ke sana kemari ke setiap provinsi daerah. Dan bisa bangun madrasah. Kalau di lokal ya biasalah, ya, kalau kita bandingkan itu. Nah, hari ini ternyata hasil penelitian ini menunjukkan masih kuat ternyata. Masih kuat. Jadi 9 pilar karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu bagi kader Nahdlatul Ulama, terutama yang muda-muda ini masih sangat memegang teguh nilai-nilai itu. Misalnya nilai yang saya sebut tadi, kemandirian dan tanggung jawab, ya, dan mencintai Tuhan, jujur, sopan, dan tolong menolong, dan terusnya. Ada 9 pilar itu. Alhamdulillah rata-rata semuanya di atas 95% masih itu mengikuti. Itu di pemuda Nahdlatul Ulama, di tingkat mahasiswa semuanya ada. Ini kami ambil sampel secara acak, ya, sebanyak 310 responden, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau
kita hubungkan yang dulu dengan sekarang itu, ya saya pribadi merasa luar biasa. Jadi Al-Maqfurullah Maulana Syekh mengajarkan kepada murid-murid beliau dan memesan kepada kita dalam potongan baiat beliau itu kan, kita harus memesan ajaran Nahdlatul Ulama ini kepada anak cucu kita itu, dan itu tersampaikan, terbukti dengan hasil penelitian ini. Iya. Dan kita tidak mengaku-ngaku loh ya. Ini secara ilmiah, iya, secara ilmiah terbukti. Nah, soal ada beberapa hal ya, misalnya ada beberapa, tapi tidak kelihatan saya kira ya. 1-2 kadar yang mulai agak sedikit dianggap ya, dianggap kurang mengikuti pikiran-pikiran Al-Maqfurullah. Saya kira itu hal biasa ya, tidak semua. Dari hasil ini saja 98% rata-rata itu 9, bahkan ada yang 99% ya. Saya juga itu di satu indikator. Iya, satu indikator dia luar biasa. Iya. Makanya tapi itu saya kira tidak boleh membuat kita juga berhenti untuk sama-sama saling terus mengingatkan ya, terutama kepada teman-teman muda. Apalagi hari ini kan kita dihadapkan pada dunia digital ya, yang sungguh luar biasa pesatnya. Kita banyak menemukan hal-hal yang baru yang belum tentu benar itu dikonsumsi oleh ya kita yang muda-muda ini. Kalau para orang tua mungkin agak sedikit tidak begitu peduli lah ya. Tapi ada juga orang tua yang kena ya. Nah, pemuda-pemuda ini saya kira harus terus kita jaga. Ya, saya sebagai Ketua Umum Pimpus Pemuda NW merasa bertanggung jawab untuk terus membangun kepahaman-kepahaman kepada teman-teman muda ya. Jadi tetap yang mumpung sekarang ini juga momen Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teladan kita ya Rasulullah, kemudian para alim ulama ya, salah satunya Al-Maqfurullah Maulana Syekh ya. Itu adalah semangat. Ya, semangat juang yang ditanamkan Al-Maqfurullah itu sampai hari ini alhamdulillah masih terus terjaga. Ya, dari syair-syair, makanya di madrasah-madrasah itu menurut saya lagu-lagu perjuangan Nahdlatul Ulama harus kita terus dengungkan ya, terus kita nyanyikan karena itu adalah semangat. Ya, salah satu lagu yang paling TGB sendiri mengidolakan lagu itu ya, Patah Sasak, kita ada satu bait itu, Indonesia anti ramzul ittihadi ilal amam sirlatu bali lakil bidaya ittihadi. Jadi Indonesia itu adalah lambang persatuan. Jadi di situ semangat juang ditanamkan. Jadi untukmu Indonesia, jiwa raga kami siap kami korbankan. Jadi di situ. Jadi saya kira itu semangat luar biasa. Ada, kita semakin kuat adanya kalau generasi muda. Bapak juga termasuk bagian dari pelaku sejarah yang memang sudah juga banyak tentu banyak bercermin dari pewaris-pewaris Al-Maqfurullah. Nah, saya ingin apakah betul misalnya atau ada yang kurang yang kami dari generasi sekarang mewarisi beliau? Ya, mungkin yang pertama yang dari generasi kita itu yang perlu ditanamkan, yang perlu ditambahkan, disempurnakan kepada generasi kita sebagai generasi yang sekarang ini, menanamkan atau mengingat kembali, menanamkan jiwa perjuangan Al-Maqfurullah Syekh, membentuk pribadi pejuang, pejuang dalam segala bidang, memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, karena beliau setelah pasca kemerdekaan yang paling mendasar sekali dibentuk kepribadian generasi muda kita melalui jalur yang didirikan oleh Syekh, jalur pendidikan, sosial dan dakwah. Nah, pribadi inilah yang paling sulit saya pikir di kalangan anak muda yang apalagi sekarang sudah dihinggapi dengan teknologi informasi, teknologi digital yang begitu mudah mengakses segala
informasi-info yang luar yang kadang-kadang kita tidak tahu benarnya, yang kita tidak apakah benar dan tidak dan sebagainya. Nah, pribadi nilai kejuangan yang ditanamkan oleh generasi muda seperti tadi itu menjadi benteng yang sangat kuat, sangat kuat. Itu yang perlu ditiru. Jadi dalam sikap perjuangan beliau selalu konsisten seperti tadi. Ya seperti tadi memberantas. Tapi bagaimana kemudian organisatoris ini kemudian sehingga bisa diterapkan oleh generasi muda? Saya ambil contoh saja. Kalau misalnya saya waktu MI, MTS, MA, lagu-lagu perjuangan yang sifatnya universal saja misalnya jarang terdengar sekarang. Salah satu bentuk seperti tadi. Membangkitkan. Artinya ini sebagai satu kekurangan Ya, bagi bagi kita untuk warisan-warisan yang universal yang kita tidak bisa lakukan. Betul. Jadi itu mulai dari sekarang mungkin itu karena menanamkan jiwa. Ketika lagu-lagu perjuangan seperti tadi itu tidak didengungkan, mungkin itu sudah tergerus dengan situasi yang sekarang ini. Ini yang saya maksud itu dikembalikan untuk menanamkan jiwa rasa jiwa karena sulit sekali karakter untuk membentuk jiwa kepribadian, merubah perilaku seperti tadi itu. Otomatis yang paling dominan seperti tadi itu melalui lembaga-lembaga yang didirikan itu. Kalau memang seperti tadi lagu-lagu perjuangan itu masuk dalam muatan lokal, harus bahkan kemungkinan untuk membangkitkan jiwa itu setiap memulai kegiatan pun harus ada lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan gairah. Contoh saja lagu Indonesia Raya ketika kita nyanyikan dengan serempak dengan khusyuk, Masya Allah di situ akan bangkit semangat perjuangan yang sangat kuat. Kenapa tidak? Jiwa-jiwa perjuangan yang sudah dianukan oleh saya karena banyak di dalam syair-syairnya, di dalam wasiat-wasiatnya sudah banyak dan itu terus didengungkan, terus dikembangkan. Bahkan dicari momen yang tertentu dari nasihat-nasihat beliau itu akan menjadi suatu kewajiban di kalangan pendidikan sosial dan dakwah kita itu sebelum memulai kegiatan. Jadi ada tertanam, bergelora dalam jiwanya seperti tadi itu menanamkan jiwa perjuangan itu. Tidak sebentar-bentar kalau sudah tertanam itu begitu ada informasi dari luar itu luntur. Nah ini yang jadi repot. Jadi generasi sekarang seperti tadi itu. Teman-teman sentra tasik mengaransemen dan tugas yang lebih memperbaharui gitu ya supaya lebih mengadaptasi dengan era sekarang. Saya sedikit kaitan dengan mungkin akan bagus kalau kemudian pada penutupan mungkin acara kita ini apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim TP2GN itu Prof. Anhar Gonggong tentang gelar pahlawan nasional yang kita punya di NTB. Beliau menyampaikan begini, saya kutip ini ya. Kehebatan dilihat dari garis perjuangan Maulana Syekh di bidang pendidikan dan membentuk karakter yang baik sebagai modal terpenting bagi sebuah bangsa dan masyarakat. Beliau membangun banyak pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Sepanjang hidup beliau terus berjuang memberikan bekal pendidikan kepada anak-anak muda pada zamannya adalah kehebatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat untuk bisa keluar dari kebodohan dan keterbelakangan. Nah inilah nilai-nilai kepahlawanan yang terpenting dan sesungguhnya. Ini kata. Dan itu yang harus. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini yang baik ini mungkin nanti kita bersama-sama untuk menyemangati supaya materi-materi sejarah terutama untuk membangun karakter bangsa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidikan nasional kita sekarang itu kan karakter. Nah itu. Dan bagaimana kemudian kita, ini pertanyaan terakhir kali, bagaimana kemudian generasi kita ini, generasi muda ini kembali pada cermin sejarah itu kita aktualisasikan sekarang. Bagaimana caranya? Nah, keteladanan kalau saya melihatnya, keteladanan dari generasi ke generasi. Ya, katakanlah kita ini sekarang sebagai contoh model kepada adik kita, anak kita itu yang terpenting. Nah, oleh sebab itu kita mulai dari
yang kita punya secara lokal tetapi untuk kepentingan nasional. Nah, ini menjadi milik bangsa kita. Seorang tokoh yang berasal dari Lombok, NTB ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini diakui oleh seorang sejarawan yang termasuk tim penilai gelar itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber kami. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Kita sudah di ujung perjumpaan kita, dan meskipun mungkin agak sedikit telat, kami ucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November. Dan sesuai tema kita, pahlawanku sepanjang masa. Dan saya ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa pahlawan nasional juga ada di Nusa Tenggara Barat. Kiprahnya, perjuangannya, semangatnya, dan nilai-nilai kebangsaannya tentu kewajiban kita untuk melaksanakannya sebagai generasi muda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Di ujung acara kembali kami ingatkan, tetaplah menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Karena kita masih berada di tengah pandemi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syair untukmu, pahlawan. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah hiburan. Nampak jelas raut wajahmu, tak segelintir pun rasa takut. Semangat membara di dalam jiwamu. Taklukkan mereka penjajah negeri. Harimu yang berwarna merah membara. Pembunuhan, pembantaian yang dihiasi bunga api, yang menghiasi, mengalirkan sungai darah di hadapanmu. Bahkan saat mata air darah itu mengalir dari tubuhmu, namun tak dapat meruntuhkan semangat juangmu. Bambu runcing yang selalu setia menemanimu, kaki telanjang penuh luka, pakaian lesuh dengan 1000 wangi, basah badanmu, kering badanmu, kini menghantarkan negeri ini ke dalam